Hari ini kita ketemu lagi dengan seseorang yang sudah pernah bermisi di sini, sempat akrab dengan panggilan diakon, tetapi beberapa waktu lalu sudah ditakbiskan menjadi imam, Sobat Mawar. Siapa tuh? Siapa ya? Halo Romo Indra. Halo. Gimana kabarnya Romo? Ya, kabarnya baik dan menyenangkan untuk saat ini. Oke. Agak ini ya sedikit asing karena sekarang kita harus memanggil beliau dengan sebutan Romo karena sebelumnya kita memanggil dengan sebutan diakon. Kira-kira ada yang berbeda nggak sih Romo ketika umat memanggil Romo dan diakon gitu? Ya, sebenarnya kalau dipanggil ya responnya menjawab atau nole, tapi rasanya masih asing juga dipanggil Romo. Apalagi kalau tidak disertakan nama panggilannya itu. Kalau Romo saja, panggil saya kah atau masih cari yang lain ya. Mungkin masih belum terlalu ya sadar sebenarnya itu. Takutnya ada Romo lain yang sedang memakai baju awam gitu ya. Ya. Ini manggil saya tuh bukan gitu ya Romo ya mungkin ya. Ya, bisa jadi seperti itu atau juga masih kurang sadar sudah Romo gitu. Itu juga. Berarti ini belum terbiasa dengan panggilan Romo ya? Ya, belum. Masih. Atau juga ya kadang kami berpikirnya kita masih kecil sudah dipanggil Romo. Masih kecil masih muda. Ya, itu. Emang usianya berapa sih Romo? Nah, usianya sekarang saya 28 tahun. 28 tahun, masih muda sih teman-teman. Masih muda kan Sobat Mawas kan? Iya. Masih muda. Masih. Emang biasanya kalau jadi Romo tuh di usia berapa sih Romo rata-rata? Ya, rata-rata 28, 29, 30 tahun itu. Memang itu sudah usianya ya? Ya, ada juga yang lebih dari itu. Ada yang lebih cepat mungkin? Ada juga. Tapi ya rata-rata paling 27-an. 27 gitu. ya, nggak jauh-jauh, nggak mungkin 25, 24 gitu ya? Nggak mungkin, karena ya kalau dia 25 atau 24 berarti dia tamat SMA 14 tahun. Loh, kan bisa akselerasi nggak sih Sobat Mawas? Bisa nggak sih? Bisa saja ya. Siapa tahu ada, kita juga nggak tahu ya. Oke Sobat Mawas, kita kulik-kulik dulu. Kemarin perjalanan tabisan Romo Indra gimana sih? Karena kemarin ditabiskan di Ruteng ya Romo ya? Iya, di Ruteng. Gimana tuh perjalanannya? Kemarin habis dari sini terus kemana dulu Romo? Habis dari sini bulan September tuh akhir kami ya bersama teman angkatan mengikuti retret di Bali. Oke. Di Bali retret selama 1 minggu. Setelah retret lalu ya saya dan teman saya yang akan ditabiskan di Ruteng itu menuju ke Ruteng. Dan ya di sana kami tinggal beberapa hari di Biara SVD sambil menunggu tanggal tabisan itu. Sambil mempersiapkan atau membereskan persiapan beberapa hal. Lalu kami ditabiskan tanggal 10 Oktober di Katedral Ruteng. Itu. Ya, ditabiskan di sana. Dan setelah tabisan menjalani berbagai acara syukuran tabisan itu di kampung. Dan ya waktunya sekaligus dengan liburan 1 bulan itu. Gambaran umumnya seperti itu. Kemarin saya sempat ada lihat salah satu umat dari paroki kita, dari paroki Salib yang ikut hadir ya Romo, bener ya? Ya, benar. Siapa Romo? Ya, Pak Edi ya. Selalu aja ngomongin dia. Pak Edi mewakili Komsos Salib Suci. Iya, kemarin sempat dikirimin prosesinya, kayak apa ya, hangat sekali ya Romo ya. Ternyata disambut oleh umat di sana tuh bener-bener bisa dibilang meriah, tapi meriahnya dengan kehangatan. Gimana ya ngomongnya ya? Ya, memang acara-acara yang dibuat tuh cukup luar biasa menurut saya. Karena ya ada acara-acara yang dihubungkan dengan acara adat atau tradisi Manggarai. Sehingga ya untuk saya sebagai orang Manggarai cukup mengena sebenarnya. Nah, dan juga ya tentu itu menjadi pengalaman yang luar biasa untuk saya. Walaupun ya tidak semuanya saya ya mengerti atau pahami dengan baik, tapi saya sungguh menikmati dan ya merasakan momen itu sungguh luar biasa. Iya, merinding sih kemarin saya lihat juga. Katedralnya juga bagus loh Sobat Mawas, keren banget. Terus Romo, ada apa ya? Seperti persiapan khusus mungkin, kayak ada pemantapan hati,
Karena mungkin ya Romo, mungkin Iya. besok tabisan tapi malam ini masih merasa ragu atau gimana gitu mungkin. Sebenarnya persiapannya itu sudah dilakukan dalam retret waktu di Bali itu 1 minggu. Selama 1 minggu itu kami diajak untuk ya melihat panggilan menjadi imam itu seperti apa, gambaran-gambarannya, dan juga ya diajak untuk melihat ke dalam diri, merefleksikan diri, siap atau tidak. Dan ya di situ ya saya tentunya dalam berbagai refleksi ya menyatakan diri siap dan juga teman-teman yang lain. Sehingga ketika datang ke Manggarai ya dengan hati yang semangat yang kuat untuk ditabiskan, tidak ada pikiran lain-lain lagi. Semua terarah untuk ya paling menyiapkan fisik dan juga kesiapan batin supaya ya tidak mengalami sakit dan lain sebagainya. Itu saja. Saya juga mau sih kalau diajak retret di Bali. Healing sih lebih tepatnya Sobat Malas ya. Bukan retret Ya gitu. memang waktu itu kami tempat retretnya cukup bagus di pinggir pantai. Di villa sih bagus sekali di Karangasem itu. Oh, di retretnya. Karangasem Bagus sekali. punya SPD. Bukan punya orang. Punya orang, kami hanya numpang retret saja. Oke, Romo, kemarin kan di podcast sebelumnya kita sempat membahas kalau Romo ini jago nih bersosial media dan akrab dengan teknologi. Selama 2 bulan atau 1 bulan setelah ditabiskan ya, jadi Romo. Apakah efek dari kemajuan teknologi ini semakin terasa atau kayak oh ya udah biasa aja kayak sebelumnya gitu? Saya sih biasa aja sebenarnya karena saya juga ya tidak terlalu sibuk dengan sosial media atau teknologi setelah menjadi imam. Ya masih sibuk dengan misa syukur dan lain sebagainya sehingga tidak sibuk dengan teknologi. Ya juga media sosial sehingga saya belum ada postingan-postingan di media sosial dan mungkin belum terlalu penting untuk itu. Masih repot. Untuk sekarang masih repot yang lain, masih masa perdana. ya masih banyak belajar atau masih lihat kembali persiapan-persiapannya ya itu. Oke. Sebagai seorang imam sekarang kan Romo ya. Sebagai seorang imam, kira-kira ada nggak sih harapan fitur teknologi terbaru untuk masa depan gereja, mungkin untuk anak-anak mudanya, kan Romo Gen Z nih ya. Ya sebagai seorang imam saya mengajak juga orang-orang muda ya untuk menggunakan teknologi itu dengan baik ya. Menggunakan apa yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada ya dari teknologi itu sendiri, kemudahan-kemudahan dan juga ya kecanggihan-kecanggihannya. Hanya jangan lupa juga untuk ya tetap beriman dan juga tetap berpikir dan menggunakan logika dengan baik. Saya baca kemarin pesan Paus Leo dalam Hari Orang Muda itu terkait dengan AI ya, dia meminta orang muda untuk ya menggunakan AI tetapi juga tetap berpikir atau juga ya berpikir secara logika dengan baik sehingga ketika misalnya AI atau teknologi itu hilang atau beralih ya kita masih bisa berpikir. Jangan sampai teknologi atau AI itu hilang atau berubah, kita juga lupa caranya berpikir. Itu untuk orang muda tetap menggunakan akal sehat, tetap gunakan juga kemajuan-kemajuan dan kemudahan-kemudahan yang ada itu. Oke. Kalau anak-anak muda sekarang ini kan dari segi teknologi, dari segi sosial media sepertinya tuh akan lebih mudah terpancing ya. Oke. Terpengaruh ya, Yeah. terpengaruh melalui lagu kan Romo biasanya Oke. ya. Romo juga kayak gitu nggak sih? Terpengaruh dengan lagu-lagu zaman sekarang nggak sih? Saya sebenarnya kalau omong terpengaruh melalui lagu enggak ya, karena apa? Saya tidak suka menyanyi. Itu problemnya. Saya tidak suka menyanyi karena memang saya suara kurang bagus. Sehingga kesana ya omong soal lagu ya saya hanya mendengar saja, tetapi tidak terlalu itu. Sehingga ya untuk hal itu saya tidak terlalu berkomentar banyak karena saya kurang juga mendalami hal itu dengan baik. Itu. Soalnya kan sekarang anak-anak muda pada gencar-gencaran nih Romo. Aplikasi atau sosial media bernama TikTok. Jadi di situ kan banyak
banyak lagu-lagu yang baru seiring dengan perkembangan zaman gitu kan Romo. Tapi penasaran nih Romo, kira-kira lagu yang cocok untuk menjadi soundtrack kehidupan Romo tuh gimana sih? Apa ya kira-kira lagu That's pretty yang ada? good. Saya tidak pernah memikirkan lagu ya. Memikirkan lagu. Lagu apa aja Romo? Maka pokoknya lagu apa saja yang ketika saya mencari lagu yang cocok misalnya di sosial media, di TikTok atau apa itu. Apa saja yang waktu itu menurut saya baik senangnya sudah pakai itu saja. Saya tidak terlalu fanatik untuk ini, dan itu juga karena saya tidak mencari apa di balik sebenarnya. Karena kalau saya memilih ini yang cocok dan ya sesuai dengan hidup saya, tentu juga saya harus mencari filosofi di balik itu semuanya kan. Oh, oke. Dan ya saya tidak pernah mencari itu dan saya tidak pernah sibuk untuk mencari itu karena jadi berarti lagu-lagu itu lebih ke lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu gereja, lagu-lagu liturgi mungkin ya. jarang-jarang juga sih. Ya. Yang pasti Bapak ya, ada misalnya saya mendengar lagu tapi saya tidak terlalu fanatik dengan itu karena saya merasa saya tidak terlalu tidak terlalu tertarik di bidang itu sebenarnya, sehingga ya soal lagu itu ya hanya ya kenal sebentar saja atau hanya sambil lalu saja, bukan menjadi fokus atau prioritas yang saya pikirkan gitu. Oke. Tadi Rama sempat mention untuk saat ini masih disibukkan dengan perayaan-perayaan Misa Perdana. Ya. Penasaran nih Romo, setelah ditabiskan kira-kira maknanya tuh semakin terasa bagaimana Romo? Dalam arti makna dalam memimpin misa, apa yang Romo rasakan saat itu? Ya, setelah ditabiskan tentunya ada tanggung jawab ya sebenarnya. Setelah ditabiskan ada perasaan, apakah saya bisa merayakan Ekaristi dengan baik, dengan penuh penghayatan. Tentu itu. Jika sebelumnya sebelum tabisan itu ada latihan-latihan untuk merayakan Ekaristi. Tetapi kan sesungguhnya merayakan Ekaristi itu setelah tabisan itu, dan ya kalau misalnya merayakan bersama-sama masih oke, tapi ketika merayakan sendiri itu saya harus sendiri, harus fokus dan lain sebagainya. Dan ya di sana tentu ya ada tanggung jawab besar di saya. Jika sebelumnya merayakan Ekaristi saya hanya ikut saja ya bagian per bagian, tapi ketika saya memimpin ada tanggung jawab bagaimana saya harus ya fokus dan sungguh-sungguh berdoa, dan juga membuat situasi umat yang hadir atau siapa saja yang terlibat dalam Ekaristi itu sungguh-sungguh merayakan Ekaristi dan sungguh ambil bagian dalam bagian-bagian perayaan itu. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab atau hal yang selalu dipikirkan sebelum merayakan Ekaristi. Ada tanggung jawab juga, selain itu ada tanggung jawab yang lain, misalnya ya jika sebelumnya kan sebagai umat kadang atau sebagai fraternya datang duduk dengar khotbah, kadang ngantukan, tapi sekarang ya harus mempersiapkan khotbah dan lain sebagainya, harus fokus, tidak boleh ya alih perhatian sehingga melebatkan 1-2 kata dalam doa. Ya sungguh-sungguh fokus, sungguh-sungguh memberi perhatian, karena juga ya fokus umat juga terkadang ke pastor yang memimpin misa. Benar itu. benar sih. Wait a minute. Who are you? Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Mari Romo. Ini apa nih? Spiku. Wow. Enak nih buat ganjelan waktu masa-masa hujan ini. Lagi hujan sobat Noas di luar. Aduh, rasanya dingin, pengen yang hangat-hangat, ada kopi. Silakan Romo diminum kopinya. Oke, terima kasih. Ada cemilan juga, kita nyantai banget sih. Makasih ya. Nanti saja. Yo. Romo, kemarin sempat ada cerita sosok di balik perjalanan panggilan Romo yang paling bermakna itu adalah orang tua dan keluarga. Ya. Tapi kira-kira ada nggak sih Romo tokoh lain yang memotivasi Romo dalam perjalanan panggilan ini? Ya, tokoh yang memotivasi kalau sejak awal misalnya kenapa mau menjadi imam itu karena melihat pastor-pastor yang dulu waktu saya kecil
juga menjadi SPD karena melihat misalnya sosok misionaris Eropa yang luar biasa. Lalu yang lain-lain itu ya yang membuat saya tetap semangat menjalani panggilan juga ya karena melihat umat yang merindukan pelayanan seorang imam, merindukan merayakan Ekaristi, misalnya umat di ya pedalaman atau juga umat di kampung asal saya karena mereka tinggal di stasi jauh dari pusat paroki sehingga jarang misa. Sehingga mereka juga merindukan pastor atau pelayan romo untuk merayakan Ekaristi. Dan itu yang menjadi penyemangat saya dalam menjalani panggilan. Sehingga dari situ juga saya memilih moto panggilan karena melihat mereka itu. Apa Romo moto panggilan? Moto tabisan saya itu dari Injil Lukas bab 22 ayat 19. Itu sebenarnya bunyinya itu lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Wow. Nah itu. Sobat Moas ingat nggak itu pas apa Sobat Moas waktu misa? Ayo. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Ya. daku. Doa syukur aku. Heh? Iya toh. Udah syukur agung ya, udah syukur agung Rom. Ya bagian dari doa syukur agung. Tepatnya saat konsekrasi. Ya. Konsekrasi. Ya. Ya. Ketika imam mengangkat roti dan anggur ya Rom. Ya setelah mengangkat piala, sebelum mengangkat piala itu lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Oh iya, ingat. Ya. Kenapa Romo memilih moto itu? Memilih ayat Sebenarnya moto itu sebenarnya atau bagian itu ayat itu sebenarnya ajakan atau amanat untuk merayakan Ekaristi bagi saya. Sehingga lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku itu mengajak saya secara pribadi sebagai imam untuk merayakan Ekaristi setiap hari. Dan juga ya kenapa saya menuntut diri untuk merayakan Ekaristi setiap hari karena mengingat tadi motivasi atau yang membuat saya semangat untuk menjadi imam itu adalah melihat orang yang rindu untuk merayakan Ekaristi, rindu akan kehadiran seorang imam. Sehingga saya memilih moto itu sekaligus menjawab kerinduan umat-umat misalnya yang di pedalaman atau juga misalnya di kampung saya. Sehingga ya itu menjadi spirit saya dalam menjadi imam ketika saya menjadi imam ini untuk merayakan Ekaristi setiap hari dan juga saya mengingat mereka yang jauh di sana dalam doa-doa saya dan juga ya hadir bersama umat untuk merayakan Ekaristi. Itu utamanya ketika saya memilih moto itu. Itu. Kalau umat-umat yang ada di stasi gitu kan permisi ya Romo. Itu apakah ada akses seperti listrik atau apakah mereka sudah tersentuh teknologi? Maksudnya Romo kan adalah sosok yang melek teknologi dan nggak asing dengan kehidupan kota yang penuh dengan hingar-bingar teknologinya, sosial medianya gitu Romo. Ya umat di stasi juga sekarang ya mereka juga ya tidak asing lagi dengan teknologi, media sosial. Bahkan juga ya saya lihat di kampung-kampung juga mungkin mereka lebih maju juga dari saya. Lebih hebat dari saya, lebih update dari saya. Dan ya karena memang sekarang kan dari segi infrastruktur teknologi, jaringan dan lain sebagainya itu sudah sampai ke pelosok-pelosok. Hanya kadang ya imam sebagai pelayan dalam gereja aja yang berkurang. Kalau teknologi sudah sampai. Hanya mungkin ya cara merespon teknologi atau menggunakan teknologinya di kota dan di kampung-kampung itu mungkin berbeda. Ya itu saja. Kalau soal teknologi mereka juga tersentuh dengan isu-isu yang baru, perkembangan baru saya rasa juga mereka ikuti itu. Tapi ya isu yang dibicarakan di antara mereka tentu berbeda dengan kita yang di kota di sini. Iya. Gitu. Mungkin Romo bisa kasih pesan nih untuk kaum-kaum muda, untuk rekan-rekan muda yang saat ini sedang bergulat dengan teknologi gitu. Ya untuk rekan-rekan muda yang bergulat dengan teknologi, ya gunakan teknologi itu dengan baik dan juga ya jangan menjauhkan diri dari teknologi itu karena teknologi itu penting karena zaman kita sekarang ini ya kita harus juga menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita tidak bisa menyangkal itu tetapi gunakan teknologi dengan bijak.
Jangan sampai kita di-steer atau diarahkan oleh kemajuan teknologi itu. Tetapi kita sebagai manusia yang punya akal budi, hati nurani, ya kita seharusnya mengarahkan itu. Kita sebagai manusia yang tahu mana yang baik, yang benar, bukan teknologi. Teknologi hanya sarana. Oleh karena itu, gunakan dia sebagai sarana dan ya jangan jadikan dia sebagai tujuan atau pemain utama. Kalau mau cari tujuan ya carilah Tuhan, pemain utama tetaplah Anda. Ingat-ingat ya, ingat-ingat semuanya ini khususnya buat teman-teman Komsos Romo. Ini nih, Komsos ada suci nih, pada di sini nih Romo, ya nggak? Ya, untuk Komsos ya, terutama pegiat teknologi itu Komsos utama. Ya. Iya, tuh dengerin teman-teman Komsos nih. Jangan males buka teknologi selama ada buahnya ya Romo. Ya. Karena segala hal itu dapat dinilai dari buahnya, benar gak Romo? Ya, ya. Oke, mungkin Romo juga ada pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang mempertimbangkan panggilannya Romo. Kalau Teman-teman ada yang yang masih muda. kalau ada yang mempertimbangkan panggilan ya pertimbangkan saja, jangan ragu untuk mempertimbangkan itu. Kalau masih ragu untuk menjawab, ya saya sarankan jawab saja dulu. Baru nanti pertimbangkan lagi. Ya, daripada tidak menjawab dan tidak mempertimbangkan. Kalau masih pertimbangkan, kalau masih ragu ya jawab saja dulu. Ya, itu. Dan juga jangan menjauh atau jangan lari dari panggilan. Kalau Tuhan memanggil ya respon saja. Kalau memang bukan panggilannya nanti pasti Tuhan juga akan memberi jalan. Sehingga jangan takut dulu. Panggilan itu ya menyenangkan. Sehingga jangan ragu-ragu. Panggilan tidak akan membuat kamu mati. Wow. Jawablah panggilan dengan ya penuh sukacita dan kegembiraan. Baju merah, dengerin baju merah. Oke Romo, terima kasih banyak untuk waktunya hari Ya. ini. Sobat Mawas, semoga berkenan dengan pembicaraan kita hari ini yang luar biasa nih, insight dari Romo Indra. Duh, yang ampun, agak-agak harus diingat banget nih. Sekarang udah Romo bukan diakon, udah Romo bukan diakon gitu. Oke. Gitu dulu Sobat Mawas, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati. Oke.